Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini akan membahas dengan modul 4. Baik, di sini halaman yang ke-1 ada pengenalan IP address dan subnetting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kori Kurota Ayuni, saya dari kelas 10 TKJ 1 Standar Industri. Baik, pembahasan berikutnya. Pengenalan IP address dan subnetting. 1. Ketika suatu perangkat ingin terhubung perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Yang kedua, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau dalam kurung IP class. Ada A, B, dan C yang sudah diatur. Berikutnya ada IP address private dan public. Yang pertama ada singkatnya. IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com atau youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau dalam kurung asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sebelumnya di sini ada kelas dan alamat. Kalian bisa melihat saja di sini. Nah, di sini ada alamat IP. Nah, di sini ada tertera alamatnya seperti ini. Kita bahas. Alamat IP private biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau dalam kurung NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lanjut, IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya publik DNS Google 8888 dan 8844. Di sini juga ada kelas nilai set pertama, subnet max, dan CIDR. Dan di pinggir sini ada kelas alamat default subnet max. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan di sini ada prefix yang sesuai subnet max, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Di sini juga ada pembahasan lebih detailnya. Teman-teman bisa lihat, atau kalau mau lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat di YouTube. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang ada di kolom ini. Prefix dan subnetting menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang bisa digunakan. Di sini ada penjelasan tentang semua yang ada di sini. Kasus subnetting 2. Untuk melakukan proses subnetting, Anda melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Ini sama seperti yang kasus subnetting 1.
Tetapi di sini ada yang lebih detailnya, yaitu ada 1 12 host, 2 60 host, 3 100 host. Di sini ada penjelasan tentang beberapa host yang dari 3 ini. Teman-teman bisa lihat juga dan bisa dimengerti. Oke, lanjut. Kasus subnetting 3 sama seperti kasus subnetting 2. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini, yaitu berikut ini. Sama seperti kasus subnetting 1 dan 2. Di sini bedanya adalah tentang cara ini, penjelasannya. Teman-teman bisa bedakan sendiri. Lanjut. Di sini ada konsep blok subnet. Di sini ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet di default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan VC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Di sini ada 10.10.10.0 IP network 0, 32, 64, dan 95. Teman-teman bisa lanjutkan. Nah, di sini juga ada penjelasannya tentang cara-cara yang ada ini. Lanjut, ada IP broadcast 316395. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Baik, kita lanjut. IPv4 delivery type. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada unicast, on-to-on komunikasi, multicast, on-to-many komunikasi, dan yang terakhir ada broadcast on-to-all komunikasi. Nah, di sini jadi kalau yang unicast, on-to-on komunikasi, dia terhubung dari sini ke satu komputer. Nah, yang multicast on-to-many komunikasi, dia terhubung dari satu sini ke dua perangkat. Yang ketiga, broadcast on-to-all komunikasi. Nah, kalau yang ini terhubung ke dalam semua internet. Selanjutnya yang terakhir, halaman terakhir, yaitu ada konsep switch dan router. Penjelasan switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini juga ada 10.10.10.0/27 IP network. Di sini ada 0326496. IP broadcast 316395. Teman-teman bisa lihat penjelasan berikut. Segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.